Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Selamat pagi dan salam sejahtera buat Anda, mahasiswa saya di program studi ilmu pemerintahan Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau. Mudah-mudahan Anda berada dalam naungan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya ucapkan juga selamat menjalankan ibadah puasa bagi Anda yang melaksanakannya. Bersyukur kita kepada Allah dan bersolawat kita kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini materi kuliah kita adalah tentang Islam dan pemerintahan. Pemerintahan itu sudah lama menjadi bagian penting dari Islam. Karena kalau kita lihat Nabi Muhammad itu punya 4 fungsi. Pertama Nabi, yang kedua Rasul, yang ketiga pemimpin, yang keempat baru hakim. Nah, fungsi kepemimpinan Nabi Muhammad itu dapat kita lihat di saat Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, maka pada saat itu ada The Charter of Madinah atau Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah. Konstitusi Madinah itu adalah hukum tertulis pertama ya yang menjadi acuan sehingga dapat dipahami bahwa ternyata Muhammad itu selain dia sebagai seorang nabi dan rasul, dia juga adalah pemimpin pemerintahan. Oke. Istilah pemerintahan dalam Islam itu disebut dengan as-siyasah. Ya. Sekali lagi, istilah pemerintahan dalam Islam itu disebut dengan as-siyasah. Ada juga pengertian lain as-siyasah ini selain pengertiannya pemerintahan juga dipakai pengertian politik. Tapi secara prinsip as-siyasah ini artinya adalah pemerintahan. Karena arti siasah itu secara bahasa adalah mengurus, ya. Kemudian pemerintahan di dalam Islam itu, ya, jenisnya dibagi 4, ya. Pemerintahan di dalam Islam itu jenisnya dibagi 4. Yang pertama namanya adalah siyasah syariah. Yang pertama namanya siyasah syariah, yaitu ajaran Islam tentang cara memilih pemimpin, syarat-syarat menjadi pemimpin, dan juga bagaimana mematuhi pemimpin. Jadi ini siyasah syariah namanya. Di Indonesia ini cara memilih pemimpin lewat pemilu, ya kan? Kemudian syarat-syaratnya juga ada. Nah, di dalam Islam itu namanya siyasah syariah. Bolehkah melakukan pemilu menurut Islam? Silakan, sah-sah saja. Karena demokrasi itu tidak haram di dalam Islam. Demokrasi itu adalah bagian dari ajaran Islam. Bedanya mungkin adalah pemahaman demokrasi yang berbeda. Jadi kalau disebut demokrasi, maka di dalam Islam itu yang muncul adalah demokrasi proporsional tertutup, bukan proporsional terbuka. Yang kedua, jenis pemerintahan dalam Islam itu adalah siyasah dusturiyah. Ya, yang kedua namanya siyasah dusturiyah. Nah, siyasah dusturiyah ini yaitu ajaran Islam soal pemerintahan yang membidangi urusan dalam negeri. Jadi soal-soal pemerintahan yang berkaitan dengan urusan dalam negeri, maka itu disebut dengan siyasah dusturiyah. Soal pemerintahan daerah, soal militer, ya, soal keamanan, ya, soal-soal dalam negeri, maka di dalam Islam itu namanya siyasah dusturiyah. Yang ketiga, jenis pemerintahan dalam Islam itu namanya adalah siyasah kharijiyah. Urusan pemerintahan luar negeri, kerjasama bilateral, kerjasama regional antar negara, maka itu namanya adalah siyasah
khorijiyah. Baru yang keempat, siasah maliyah, urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ekonomi dan fiskal. Negara ini punya sumber keuangan, ya kan? Antara lain dari pajak, ya, dari retribusi. Nah, di dalam Islam yang mengatur tentang sumber keuangan negara, maka itu namanya adalah siasah maliyah atau urusan pemerintahan yang berkaitan dengan ekonomi dan fiskal. Jadi itu 4 jenis pemerintahan di dalam Islam. Kemudian pembagian kekuasaan pemerintahan di dalam Islam. Pembagian kekuasaan pemerintahan di dalam Islam dibagi kepada 3. Jadi kekuasaan pemerintahan itu dibagi kepada 3 bagian. Jadi kalau di dalam ilmu politik kita mengetahui bahwa kekuasaan itu dibagi 3. Ada namanya eksekutif, kemudian legislatif dan yudikatif. Maka di dalam Islam kekuasaan itu juga, kekuasaan pemerintahan itu juga dibagi 3. Yang pertama namanya tanfiziyah. Ya, tanfiziyah ini artinya adalah eksekutif yang bertugas menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Jadi tanfiziyah ini adalah eksekutif sebagaimana biasa kita ketahui tugasnya. Yang kedua, selain tanfiziyah, yang kedua namanya adalah ahlul hilli wal aqdi. Ahlul hilli wal aqdi ini adalah legislatif yang mempunyai tugas mengawasi pemerintahan, membuat undang-undang dan memberikan saran dan juga pendapat kepada pemerintah. Kemudian yang ketiga pembagian kekuasaan pemerintahan itu adalah al-qodo atau yudikatif. Tugasnya adalah memeriksa, mengadili dan memutus persoalan-persoalan yang berkaitan dengan hukum. Jadi ini adalah 3 cabang kekuasaan pemerintahan di dalam Islam. Yang pertama tanfiziyah, yang kedua ahlul hilli wal aqdi, kemudian yang ketiga baru al-qodo. Jadi ini dia konsep-konsep pembagian kekuasaan pemerintahan dalam Islam. Kemudian tujuan pemerintahan dalam Islam. Tujuan pemerintahan dalam Islam itu yang pertama adalah untuk menegakkan syariat Allah. Ya, jadi pemerintahan itu dalam Islam dibuat agar syariat Allah itu bisa dilaksanakan. Apakah harus berhukum kepada hukum Islam? Tentu tidak, ya kan? Karena pada mata kuliah materi Islam dan negara saya sudah sampaikan tentang 3 teori hubungan antara Islam dan negara. Yang kedua, tujuan pemerintahan dalam Islam itu adalah memberikan keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran kepada rakyat. Jadi sama sebenarnya tujuan-tujuan pemerintahan itu di dalam Islam dan juga di dalam ilmu politik. Bedanya adalah di dalam Islam ada tambahannya, yaitu agar mempermudah menjalankan syariat dan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Oke, kemudian kita bicara demokrasi. Demokrasi itu ada nggak dalam Islam? Tentu ada. Ya, demokrasi itu di dalam Islam ada, tapi sistemnya beda. Di dalam demokrasi liberal itu proporsional terbuka. Kalau di dalam Islam dia proporsional tertutup. Makanya demokrasi di dalam Islam itu identik dengan syuro atau bermusyawarah. Jadi dalam Islam itu demokrasi itu tidak harus satu orang satu suara. Tidak. Tapi yang dikedepankan adalah asas mufakat. Jadi musyawarah, asas mufakat untuk mencapai tujuan dan hasil keinginan bersama, itu adalah prinsip-prinsip demokrasi yang diajarkan di dalam Islam. Oke, ini materi kita tentang Islam dan pemerintahan.
walaupun singkat, mudah-mudahan mampu menambah khazanah pengetahuan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.